pasangan calon suami istri muda yang akan menikah dan merencanakan memiliki 2 anak. Ayu berangan-angan untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu untuk mengurus anak-anak dan rumah tangga. Sementara Bayu bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah toko material bangunan. Tetapi rencana itu berhenti karena Ayu berpikir bahwa seiring dengan bertambahnya kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, kebutuhan bulanan, serta cicilan rumah, Ayu mulai merasa beban keuangan keluarga terlalu berat jika hanya ditopang oleh satu sumber penghasilan. Apalagi Ayu memiliki latar belakang pendidikan D3 keperawatan dan sempat memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan sebelum menikah. Saat ini, Ayu mendapatkan tawaran kerja paruh waktu di sebuah klinik di dekat rumah. Ia merasa kesempatan ini bisa menjadi solusi untuk menambah penghasilan, sekaligus memberinya ruang untuk berkembang secara pribadi. Namun, Bayu merasa keberatan dengan keinginan Ayu. Ia khawatir anak-anak akan kurang perhatian dan ritme rumah tangga menjadi tidak seimbang. Di sisi lain, Bayu menyimpan ketakutan bahwa dirinya akan dianggap gagal sebagai suami jika istri ikut bekerja mencari nafkah. Hal ini memicu perdebatan dan jarak emosional antara keduanya. Dalam kondisi itu, mereka memutuskan untuk mengikuti sesi konseling pranikah guna mencari jalan tengah yang adil dan saling mendukung. Bayu, aku sudah memikirkan tentang penawaran pekerjaan di klinik waktu itu. Mungkin ini adalah salah satu kesempatan yang bisa aku ambil. Bagaimana menurutmu? Tapi Ayu, apa kamu tidak khawatir kalau kita sudah menikah, anak-anak kita itu nanti kurang perhatian dari kita? Aku bisa mengatur waktu, Bayu. Aku juga mau membantu keuangan kita. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sudah ada. Aku mengerti. Tapi aku merasa seperti gagal dalam membutuhi apa? Untuk pekerjaan ini, untuk menafkahi kalian. Seolah-olah aku tidak mencukupi kebutuhan keluarga kita. Bayu, ini bukan siapa yang lebih baik di antara kita, tapi kita saling mencukupi, kayak gitu. Kamu jangan terlalu merasa menjadi orang yang rugi ketika kita sudah menikah nanti. Bekerja, aku yang bekerja atau kamu yang bekerja, yang penting itu sama-sama saling menguntungkan, seperti itu. Aku tahu, tapi aku takut jika kita tidak bisa menyeimbangkan semuanya. Aku tidak ingin kita berpisah hanya karena hal yang sepele ataupun itu pekerjaan. Kenapa ini? Kok kalian begitu tegas sekali? Gini Pak, kami sedang membicarakan tentang pekerjaan saya ketika kami sudah menikah. Bayu merasa tertekan dan dia merasa keberatan jika saya bekerja. Kalian sebenarnya itu perlu berbicara secara terbuka. Mungkin konselor itu bisa membantu. Itu
itu ide yang baik, Pak. Mungkin dengan kita datang ke konselor, kita bisa memutuskan keputusan yang lebih matang. Ya, kita perlu mendengarkan satu sama lain untuk mencari solusi yang baik bagaimana. Kalau begitu, Bapak akan mencarikan konselor untuk Anda. Ingat, komunikasi adalah kunci. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Ayu, senang bisa bertemu hari ini. Jadi saya mengerti kali ini kalian datang ke sini membawa isu penting, jadi kita bisa bahas bersama hari ini. Bisa dimulai dari Mbak Ayu, apa yang menjadi keresahan Mbak Ayu saat ini? Terima kasih, Bu. Saya sebenarnya sudah lama ingin bekerja. Saya lulusan D3 keperawatan dan ada tawaran pekerjaan di klinik dekat rumah. Tetapi Bayu keberatan. Saya merasa bahwa saya juga ingin berkembang dan membantu keuangan rumah tangga. Baik, terima kasih Mbak Ayu sudah mau terbuka. Sekarang giliran Mas Bayu, gimana pendapat Mas Bayu ketika Mbak Ayu memutuskan untuk bekerja? Saya bukan tidak ingin dia berkembang, Bu. Tapi saya khawatir kalau Ayu bekerja, anak-anak bakal kurang perhatian. Terus lagi pula saya masih bisa menafkahi meskipun hanya pas-pasan. Saya juga merasa jadi rasanya kurang dihargai, Bu. Seolah-olah saya gagal memenuhi kebutuhan keluarga seperti itu. Baik, saya bisa melihat hal ini tuh bukan hanya sekedar persoalan diizinkan atau tidaknya ya Mbak ya, tetapi menyangkut perasaan dari Mas Bayu sendiri, ekspektasi yang tadinya Mas Bayu itu ingin keluarga yang istrinya di rumah saja, tetapi ketika Mbak Ayu memutuskan untuk bekerja, jadinya kan tidak sesuai gitu ya. Tetapi hal ini juga persoalan tentang kebutuhan masing-masing juga. Maka dari itu Mbak Ayu memutuskan untuk bekerja, ingin kebutuhannya itu tercukupi, begitu ya. Dari persoalan Mas dan Mbaknya, itu kita bisa menggunakan bagan plus minus, di mana nantinya Mas Bayu dan Mbak Ayu bisa memutuskan sendiri akan tetap bekerja atau tidak. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan kertas kosong. Saya akan mencontohkan bagan plus minus. Di sini ada 4 kolom. Plus minus. Ketika Mbak Ayu memutuskan untuk bekerja, plusnya itu apa? Positifnya itu apa? Dan negatifnya itu apa? Dan sebaliknya, ketika Mbak Ayu memutuskan untuk tidak bekerja, itu positifnya apa dan negatifnya apa? Baik, untuk bagan ini Mbak bisa bawa pulang dan Mbak bisa bawa kembali ke sini untuk sesi selanjutnya. Setelah melakukan sesi pertemuan pertama, tibalah di rumah Ayu dan Bayu mengisi bagan plus minus yang diberikan oleh konselor, di mana isi dari bagan plus minus tersebut memiliki 2 opsi. Opsi pertama, Ayu bekerja di luar rumah, dan opsi kedua, Ayu tidak bekerja. Setelah mereka mengisi bagan plus minus tersebut, di minggu selanjutnya mereka membawa bagan plus minus yang sudah diisi oleh mereka. Tibalah di mana konseling dilaksanakan. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Ayu, senang bisa bertemu pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sepertinya sudah lebih baik dari yang kemarin ya, karena yang kemarin tuh sedikit murung gitu. Saya kayak takut juga gitu. Gimana tadi di jalan, macet nggak?
Agak macet sih Bu di daerah lampu merah sini ya kan Bay? Iya, cukup. Oh ya, sekarang ada agak mesra gitu ya. Kemarin itu kayak nggak sapa-sapaan gitu. Saya nggak konseling beda permasalahan gitu ya. Sekarang sudah lebih dekat. Ya karena memang di perempatan lampu merah itu memang lumayan macet karena banyak truk-truk gitu ya. Nah, tadi kan di jalan juga macet, panas. Mbaknya sama masnya itu bisa minum dulu supaya lebih tenang. Makasih ya Bu. Nah, setelah ini mbaknya sama masnya sudah sedikit tenang? Sudah. Ya, Baik. Saya boleh lihat bagan yang kemarin saya berikan? Oke Bu, ini untuk bagannya sudah kami isi dan kami sudah mendapatkan jawaban dari bagannya mungkin. Baik, saya lihat dulu ya. Baik, dari hasil bagan plus minus ini kita nilai dulu dari Mbak Ayu yang bekerja ya. Untuk plus minusnya ketika Mbak Ayu memutuskan untuk bekerja itu lebih positif dari sisi finansialnya sama psikologisnya ya Mbak. Iya. Tetapi juga ada kekhawatiran yang valid dari keluarga. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Kalau dipikir-pikir, mungkin Ayu bisa mencoba untuk bekerja ya, Bu. Itu untuk bekerja itu biar bekerja paruh waktu. Jadi masih bisa lah membantu urusan rumah tangga, mungkin seperti itu, Ibu. Saya mengerti baik. Saya juga tidak ingin mengorbankan anak-anak. Tetapi kalau misalnya saya tidak bekerja, saya juga merasa tertekan. Dan saya juga ingin merasa bermanfaat. Baik. Sekarang kita lihat juga ya bagan dari plus minus ketika Mbak Ayu memutuskan untuk tidak bekerja. Nah, dari sini kita kan bisa lihat ya dari kedua sisi ini mana menurut kalian itu yang lebih memberikan solusi dari persoalan kalian? Saya akan mencoba lebih terbuka, tidak langsung menolak. Mungkin saya juga perlu belajar bahwa memberi izin itu adalah bukan berarti itu kehilangan atau kehilangan kendali. Tuh. Saya mau baik. Saya juga bisa kompromi. Saya bisa mengambil shift siang agar pagi bisa mengurus anak. Itu kerjasama yang bagus. Pengambilan keputusan yang sehat itu bukan berarti menang atau kalahnya, tetapi bagaimana bisa mengakomodasi kebutuhan dari kedua belah pihak. Sekarang saya mau tanya, apa rencana kalian ke depannya? Ya, insya Allah Ibu, untuk bulan-bulan ini mungkin kita akan menikah, Ibu. Jadi mungkin setelah menikah dengan Ayu, mungkin saya akan lebih terbuka dan juga bisa lebih berkomitmen lagi. Mungkin seperti itu, Ibu. Saya akan pastikan bahwa pekerjaan saya itu tidak akan mengganggu rumah tangga. Dan saya juga bisa membuka evaluasi apabila Bayu kurang cocok. Luar biasa, saya senang kalian bisa saling mendengar. Keputusan terbaik itu lahir dari keputusan yang matang, bukan dari paksaan atau tekanan. Ya. Apa kalian ingin membuat semacam perjanjian atau kesepakatan bersama yang nantinya bisa jadi panduan? Boleh. Baik, di sini saya akan membantu merangkum ya dari kesepakatan yang kalian buat. Yang pertama di sini Ayu akan bekerja paruh waktu. Dan yang kedua, Bayu mendukung asal tidak mengganggu urusan rumah tangga dan anak. Dan yang tiga, akan dilakukan evaluasi rutin setiap bulannya ya, untuk melihat keseimbangan peran. Jadi jangan ini
jangan di itu ya, jangan bolong-bolong. Kalau di sini tulisannya rutin setiap bulan, jangan sampai itu nggak dilakukan gitu ya. Iya. Kami usahakan. Ya, dan yang terakhir itu komunikasi akan dijaga dengan diskusi tanpa emosi. Ya, apa kalian setuju? Setuju. Baik. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Ayu sudah mau terbuka hari ini. Saya harap pertemuan kali ini menjadi awal dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Ya. Jikalau nantinya kalian butuh sesi lanjutan, saya dengan senang hati akan membantu. Baik, semangat terus. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.